Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bekti Aji dari kelas HTNC dengan NIM 1521106. Di sini saya akan memaparkan materi zakat saya yang diantaranya adalah macam-macam zakat, zakat profesi, dan harta yang wajib disakati. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan, misalnya beras, gandum, jagung, atau jenisnya. Kalau di daerah kita yang terdapat banyak, ya mayoritas petani adalah petani padi, ya baiknya beras. Dan apabila pengantinnya dengan uang, kita harus membayar dengan harga makanan tersebut. Misal harga 2,5 kilo beras adalah Rp25.000. Kemudian zakat yang harus kita bayarkan adalah sejumlah uang tersebut atau sebesar Rp25.000. Lanjut, yang kedua adalah zakat mal. Zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan agama. Zakat mal ini juga disebut dengan zakat harta. Kemudian jenis-jenis zakat mal antara lain zakat profesi atau penghasilan, zakat perniagaan atau zakat dagang, zakat pertanian, zakat hasil ternak, zakat hasil laut, zakat emas dan perak. Di sini terdapat gambar contohnya zakat hewan ternak, itu kambing bisa, sapi bisa, atau kalau di Arab Saudi itu unta juga bisa. Kemudian perhiasan atau emas, di sini ada hasil laut, di sini terdapat ikan. Kemudian hasil pertanian, sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan, di situ ada tertera gambarnya. Yang selanjutnya zakat profesi. Di sini zakat profesi termasuk zakat mal, zakat profesi atau zakat penghasilan, atau yang dikenal juga dengan zakat profesi. Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Nisab harta yaitu 85 gram emas, mengikuti harga emas di hari di mana zakat ditunaikan. Misal harga emas hari ini adalah 800.000 per gram, maka 800.000 kali 85 itu 85 gram, per gramnya itu 800.000, maka dikalikan 85 itu ketemunya 68 juta sekian. Maka orang dengan penghasilan minimum 68 juta per tahun diwajibkan zakat profesi. Kalau penghasilan orang tersebut kurang dari ketentuan yang sudah tertera, maka orang tersebut tidak diwajibkan harta profesi. Kalaupun mau memberi itu, kalau tidak salah hitungannya sedekah. Contohnya gaji Pak Fulan adalah 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari gaji Pak Fulan, yaitu 250.000 per bulan. Yang selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu harta yang wajib untuk disakatkan.
Yang pertama zakat emas dan perak, ini termasuk zakat mal. Ada hadis yang berkata, dan bukan hadisnya, ini Quran surat At-Taubah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat asap yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Selanjutnya harta piutang. Piutang pertama, wajib zakat apabila sudah menerima piutang. Mazhab ini dari mazhab Ali, Abu Sur, Hanafi dan Hanabiyah. Yang kedua, piutang kedua wajib zakat walaupun belum menerima piutang. Artinya piutang pertama itu wajib zakat apabila hutangnya sudah dibayarkan, dan yang kedua itu wajib zakat walaupun belum menerima hutang. Yang kedua itu dari mazhab Utsman, Ibnu Umar dan Hasan dan Syafi'i. Yang ketiga, zakat cek uang kertas. Zakat cek wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab, yaitu 27 rial Mesir. 27 rial Mesir itu kurang lebih 28.000 atau ya segitu. Yang keempat, zakat perhiasan. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika mencapai nisab. Zakat emas dan perak itu kalau nggak salah nisabnya 85 gram emas, sama seperti profesi. Kemudian zakat mas kawin. Abu Hanifa berpendapat bahwa mas kawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah diterima olehnya. Yang keenam, zakat pertanian. Hasil buah-buahan, padi atau sayur, ketentuannya hasil pertanian sudah mencapai kurang lebih 653 kilo. Kalau hasilnya belum mencapai 653 kilo itu belum diwajibkan untuk zakat pertanian. Lanjut kita ke zakat tabungan. Apabila seorang muslim memiliki harta yang ditabung dalam setahun setara 85 gram emas, maka wajib zakat 2,5% dari tabungan tersebut. Lagi-lagi ketentuannya itu 85 gram emas. Yang kedua, zakat investasi adalah zakat yang diperoleh dari harta hasil investasi yang dimiliki. Besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersihnya. Yang kesembilan, zakat barang temuan. Barang yang selama, yang dimasukkan zakat barang temuan ini barang yang selama bertahun-tahun tidak diketahui pemiliknya, maka harta tersebut dikenakan zakat 20%. Kalau kita menemukan zakat dan kita menemukan barang di jalan, itu tidak boleh langsung dizakatkan. Bila ada orang yang mengaku itu adalah barang miliknya, kalau barang itu sudah bertahun-tahun tidak diambil pemiliknya, itu kita boleh menzakatkan harta tersebut sebesar 20% dari harga barang tersebut. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.